Selamat datang pada yang baru datang ya. Emang baru dibuka. Selamat malam kakak. Selamat malam. Ini dari mana ini? Kak Alfian Kak Miftahul Alfian. Haris ya? Ya, dari Ya, Jepara. Kak Alfian dari mana? Oh, Jepara ya? Saya juga Jepara Jepara. ini. Wah, Jeparanya mana kak? Saya Kalimantan loh. Oh, Kalimantan. Tahu nggak? Oke. Tahu. Kalau Kak Haris gimana? Kalau saya kecamatannya Nalamsari kak. Oh, deket dong dari sini. Selamat datang kakak-kakak semuanya. Ini udah pada makan belum tadi ya? Udah lah ya, Belum, udah isya juga. belum mau kak? Oh belum? Mana nih yang belum? Ya saya. Jadi kak. Enggak, makan. Ini sembari menunggu teman-teman yang lain bisa kenalan dulu ya. Mungkin teman-teman semuanya bisa, untuk speakernya bisa di-unmute dulu. Kita saling sapa satu sama lain. Barangkali ada yang tetangga kayak tadi kan, Kak Alfian. Ternyata kita tetanggaan. Yeah. Ini yang paling jauh dari mana ya? Saya kak paling jauh kak. Siapa? Kak Sabto tadi? Ya. Mas Sabto dari Demak. Dari Denmark. Denmark lah ya, makanya jauh Ya banget. Denmark jauh. Ini di rumah apa di Sanggar, Kak Sabto? Di rumah. Sekali-kali di rumah. Di Sanggar terus bosan. Aman ya di rumah jaringannya? Aman. Ngantar wifi Sagar kak. Kalian di Sanggar ini? Di Sagar. Ya, teman-teman semuanya bisa memperlihatkan wajahnya ya, supaya bisa disapa sama yang lain. Wih. Barangkali ada yang nyantol juga. Kalian kepo ini nanti ya. Ya, selamat datang bagi yang baru datang. Kak Sabto ini kok wajahnya nggak diperlihatkan, Kak Sabto? Tak perlihatkan. Jangan kaget tapi. Hilang meneh. Kan enak dilihat kan. Udah lama nggak jumpa. Cie kangen. Cie kangen. Makin makmur kayak ini. Bisa aja. Subur. Hei. Kak Sabto kalau kurus malah heran nih. Stop lagi ya. Kurus kan pada heran. Lah kok. Kita langsung dimulai aja Kak Firda, sudah kemalaman ini. Oh gitu ya, siap. Oke, ini udah pada masuk semua belum ya Kak? Sembari menunggu gitu ya, Papa? Yeah. Langsung dimulai. Baik. Oke, baik. Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam rekan-rekan semuanya. Kita kembali lagi di forum
gelar Saka Milenial. Di sini kita akan mendapatkan materi dari narasumber yang sangat luar biasa, dan narasumber ini sudah masuk dalam forum ini. Ada Kak Joko Suntoro. Selamat malam Kak Joko. Selamat malam Kak Firda. Selamat malam kakak-kakak semua. Iya, luar biasa. Ini saya perkenalkan dulu ya Kak Joko kepada teman-teman semuanya. Kak Joko ini dosen di USM, satu universitas Semarang, yaitu USM. Barangkali di sini ada yang kuliah di USM, berarti ini Pak dosennya. Beliau juga peneliti di Romi Satria Wahono Institute, juga menjadi data analis di PT Pertamina Persero, dan Retail Sales 4. Seperti itu. Sangat luar biasa ya. Tanpa banyak bicara, kita langsung saja ya dengarkan materi dari narasumber. Kepada Kak Joko, saya persilahkan Kak. Monggo. Baik, terima kasih Kak Firda. Saya izin share screen dulu ya. Siap Kak. Baik, selamat malam kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan belajar tentang pengenalan data mining dan machine learning. Perkenalkan, nama saya Joko Suntoro. Saya bisa dihubungi melalui WA atau Telegram di nomor ini, atau SMS atau telepon di nomor ini. Ini nanti silakan kalau mau menghubungi saya atau kontak-kontak saya untuk menjalin silaturahim. Ini tadi sudah dibacakan oleh Kak Firda. Saya bekerja di Retail Sales 4 PT Pertamina Persero sebagai data analis BPT. Kemudian saya dosen Teknik Informatika Universitas Semarang, dan saya peneliti dan reviewer di Romi Satria Wahono Institute. Ini next, lewati. Nah, ini pengenalan data mining. Nah, ini adalah perkembangan industri di dunia. Nah, saat ini kita sudah masuk ke dalam era industri keempat atau industri 4.0, di mana sebelumnya pada industri pertama itu pada abad ke-18, teknologinya adalah steam and water, jadi uap air. Kemudian era industri kedua masuk ke electrical energy atau energi listrik. Kemudian pada abad ke-20 kita masuk ke industri ketiga, yaitu elektronik dan IT. Nah, saat ini kita masuk ke era industri keempat. Nah, era industri keempat itu nanti ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah IoT atau Internet of Things, cloud technology, dan yang terakhir adalah big data. Nah, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah salah satu keilmuan dari big data. Nah, di era industri keempat, perubahan perilaku. Jadi, untuk era-era sekarang ini, internet sudah tidak asing lagi ya bagi kita. Kita sering mengakses YouTube, kemudian kita sering mengakses Facebook, kita sering mengakses Twitter, link, Instagram, dan lain-lain. Nah, ini dari perubahan perilaku ini, sehingga kita memproduksi data. Nah, kita memproduksi data itu jumlah dan ukurannya itu sangat besar. Ada data astronomi, bisnis dan keuangan, kedokteran, ekonomi, olahraga, prediksi cuaca, dan lain-lain. Nah, karena data tersebut itu banyak, kemudian tidak beraturan, maka ini si John Naisbitt pada tahun 88 dia sudah memprediksi
bahwa manusia yang akan datang itu nanti akan tenggelam dalam data. Tapi pengetahuan yang dihasilkan itu nanti sedikit. Kemudian pada tahun 2012, Shihan mengatakan bahwa dunia ini kaya akan data. Jadi data di dunia ini banyak banget. Tapi miskin informasi. Jadi datanya banyak, tapi kita nggak tahu informasi apa saja yang dibutuhkan oleh kita. Nah, sehingga kita perlu menganalisis. Nah, data-data yang tidak beraturan ini tadi, data-data yang tidak beraturan ini, ya, data-data yang tidak beraturan, kemudian kita analisis, kemudian kita rapikan seperti ini, kemudian diekstrak. Nah, ekstraksinya itu nanti berupa pengetahuan atau pola. Jadi secara definisi, data mining itu adalah proses ekstraksi pola yang menarik. Kenapa menarik? Karena sebelumnya tidak diketahui. Jadi data itu tidak diketahui kalau ternyata menghasilkan pola yang menarik dan berpotensi bermanfaat. Atau didefinisikan juga data mining adalah pengetahuan dari data yang berukuran besar. Jadi data-data yang besar tadi diekstrak menjadi pola pengetahuan atau informasi. Nah, ini adalah ilustrasi dari data mining. Jadi kita menghasilkan banyak file. Ada file video, file film, file teks, file musik, dan lain-lain. Kemudian ini diolah. Nah, pengolahannya ini, mesin pengolahan ini namanya adalah mesin learning. Nah, setelah diolah, terbentuklah suatu informasi atau pola atau pengetahuan. Jadi ini adalah ilustrasinya. Ini adalah inputnya, kemudian diproses, outputnya adalah informasi atau pola atau pengetahuan. Nah, jadi di data mining, kalau kita nanti belajar data mining, itu nanti otomatis kita juga akan belajar tentang machine learning. Kemudian kita juga belajar statistik, kemudian pattern recognition itu adalah pengenalan pola, kemudian algoritma di komputer, dan belajar tentang database. Jadi nanti kalau belajar data mining itu sudah paket komplit. Belajar ini semua. Nah, basicnya itu nanti adalah computing dan matematik. Jadi sedikit banyak harus tahu tentang matematika. Tapi nanti tidak saya bahas filosofinya. Nanti kita langsung praktik studi kasus. Nah, ini gambarannya. Jadi ada data, kemudian diolah menjadi informasi. Informasi itu akan menjadi pengetahuan atau pola yang menarik. Sebagai contoh ini, ada data transaksi pembelian. Ini transaksi pembelian online. Jadi tanggal 1, kemudian tanggal 2, tanggal 3, tanggal 6. Nah, ini adalah nama item. Nah, item barang. Nah, item barang ini nanti dikategorikan. Nanti ada 4 kategori, pakaian, aksesoris, buku, kemudian hobi. Jadi nanti ada 4 kategori, kemudian ini nanti jumlah transaksinya. Nah, ini namanya adalah data transaksi pembelian. Nah, dari data ini nanti kemudian diolah dalam bentuk laporan dulu, laporan bulanan. Jadi dari laporan harian ini diolah menjadi laporan bulanan transaksi pembelian. Ini dalam bentuk pivot table. Nah, ini yang dinamakan dengan informasi. Sebagai contoh untuk buku, pada bulan Januari 2020, itu terjual 3. Ini sebagai contoh ya. Kemudian di kategori pakaian itu 7 dan selanjutnya. Nah, ini laporan dalam bentuk pivot table ini namanya adalah informasi. Nah, dari informasi ini nanti diekstrak lagi. Nah, diekstrak lagi menghasilkan pengetahuan. Nah, pengetahuannya itu dalam bentuk pola kebiasaan pelanggan. Jadi, pelanggan kalau minggu pertama itu dia membeli aksesoris dan pakaian. Jadi pada minggu pertama itu pelanggan itu banyak membeli kategori item, aksesoris, dan pakaian. Kemudian pada minggu keempat, pelanggan itu biasanya itu kebanyakan dia membeli buku dan hobi. Nah, ini adalah
pengetahuan atau ekstraksi pola kebiasaan pelanggan. Nah, dari pengetahuan itu nanti muncul suatu kebijakan. Jadi, kebijakan pemberian diskon kategori item barang itu dilakukan setiap minggu pertama dan keempat. Dengan aturan, minggu pertama itu nanti diberikan diskon untuk kategori aksesoris dan pakaian. Karena di minggu pertama itu paling banyak pelanggan itu membeli aksesoris dan pakaian. Sehingga barang yang banyak dijual ini nanti diberikan diskon. Kemudian aturan yang kedua, minggu keempat itu nanti diberikan diskon untuk kategori buku dan hobi. Jadi tadi dari data, kemudian data diolah menjadi informasi, informasi diekstrak menjadi pengetahuan seperti ini, pola kebiasaan pelanggan. Nah, dari pengetahuan ini nanti bisa membantu pimpinan atau si pemberi keputusan dalam membuat suatu kebijakan. Nah, ini kebijakannya pemberian diskon kategori item barang. Nah, ini adalah piramidanya. Jadi ada data, kemudian diolah menjadi informasi, diekstrak menjadi pengetahuan, kemudian pengetahuan ini nanti menghasilkan kebijakan. Contohnya data, ini adalah data transaksi pembelian. Kemudian informasinya itu berupa laporan rekap transaksi pembelian. Pengetahuannya adalah dalam bentuk pola kebiasaan pelanggan. Nah, kebijakannya itu nanti waktu pemberian diskon. Ini peran utama data mining. Jadi nanti ada 5 peran utama di data mining. Ada yang namanya estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Nah, ini secara umum ada 5. Nah, sebelum masuk ke 5 peranan data mining, kita harus tahu dulu tentang dataset. Dataset atau data atau himpunan data. Jadi nanti dataset itu berupa tabel seperti ini. Nah, untuk kolom, ini kolom, itu nanti biasanya disebut dengan atribut. Ini disebut atribut. Nah, atribut itu nanti ada 2. Ini adalah atribut biasa. Yang ini adalah atribut spesial. Atribut spesial itu disebut juga dengan label atau kelas atau target. Contohnya seperti ini. Contohnya ada bilangan pertama, misalkan isinya 1. Kemudian bilangan kedua, isinya adalah 3. Kemudian ada hasil. Hasil adalah bilangan 1 ditambah bilangan kedua. Nah, bilangan 1 tadi isinya 1. Bilangan kedua isinya 3, nah hasilnya adalah 4. Nah, 4 itu disebut dengan label atau kelas atau target. Nah, kemudian ada baris. Ini namanya baris. Nah, kalau di data mining, baris ini namanya adalah data. Contohnya data ke-1, berarti data yang berada di baris ke-1 ini. Data baris ke-1 contohnya sampel length-nya 5,1. Kemudian sampel width-nya 3,5, kemudian peta length-nya 1,4, peta width-nya 0,2. Nah, kalau ada data seperti ini, itu nanti dia masuk ke dalam kelas namanya iris setosa. Nah, ini sebagai contoh. Ini adalah namanya adalah baris. Nah, untuk tipe datanya itu secara umum nanti cuma ada 3 di data mining. Berbeda nanti dengan keilmuan statistik atau yang lainnya. Ini dipermudah, untuk data mining itu tipe datanya cuma ada 3. Nominal, numerik, dan satunya adalah rentang waktu atau time series. Numerik itu nanti adalah hubungannya biasanya dengan angka. Angka yang bisa dikalkulasi secara matematika. Bisa dijumlahkan, bisa dikurangi, bisa dibagi. Kemudian bisa dilakukan perkalian, jadi bisa dilakukan hitungan matematika. Itu nanti masuk ke tipe data namanya numerik. Kalau nominal itu selain numerik. Contohnya berat badan. Berat badan itu nanti ada kategori berat, kurus, kemudian langsing. Nah, itu nanti masuk ke tipe data nominal.
contoh nominal lagi adalah jenis kelamin, laki-laki, perempuan. Nah, dia tidak berupa angka, laki-laki dan perempuan, itu nanti dia berupa nominal. Seperti itu. Ini saya lanjut. Nah, ini nanti kalau mau belajar tentang data mining, dataset yang digunakan itu nanti bisa mengambil dari sini, dari Kaggle, atau dari UCE Machine Learning Repository. Nah, ini tadi 5 peranan utama data mining, ada estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, asosiasi. Nah, apa sih perbedaan dari kelima peran utama data mining ini? Nih, kalau estimasi, itu atributnya dia numerik. Kemudian dia mempunyai kelas numerik. Kalau prediksi, atributnya numerik, dia kelasnya numerik, kemudian dia mempunyai rentang waktu atau time series. Kalau klasifikasi, atributnya boleh numerik atau nominal, kelasnya juga boleh numerik atau nominal. Kalau clustering, itu nanti atributnya adalah numerik, dia tidak mempunyai kelas. Nah, kalau asosiasi, itu nanti dia adalah hubungan antar atribut. Nah, ini saya berikan contoh datanya. Nah, ini adalah contoh data dari estimasi. Estimasi itu nanti atributnya, ini atribut biasanya, itu adalah numerik. Atribut biasanya adalah numerik. Kelasnya ini namanya adalah performance. Kelasnya dia juga numerik. Nah, kalau ada data seperti ini, maka nanti dia masuk ke peranan data mining estimasi. Nah, ekstraksi pengetahuannya atau pola yang terbentuk itu biasanya itu dalam bentuk formula matematika seperti ini. Formula atau rumus matematika, kalau estimasi. Kemudian contoh prediksi. Kalau prediksi itu hampir sama dengan estimasi, jadi dia mempunyai atributnya numerik, kemudian kelasnya numerik. Nah, ini dia mempunyai rentang waktu, ada tanggalnya. Nah, pola yang terbentuk atau ekstraksi pengetahuan yang terbentuk itu biasanya dia dalam bentuk grafik seperti ini. Atau dalam bentuk neural network seperti ini, jaringan saraf seperti ini. Nah, peranan utama data mining yang ketiga itu klasifikasi. Kalau klasifikasi itu dia atributnya boleh numerik, ini numerik, income ini numerik, atau nominal. Jadi pelajar dia ya dan tidak itu adalah nominal. Nah, kelasnya itu juga boleh numerik atau nominal. Seperti ini. Jadi kalau ada data set seperti ini, dia masuk ke peran utama klasifikasi. Nah, pola yang terbentuk atau ekstraksi pengetahuan yang terbentuk itu biasanya dalam bentuk pohon keputusan seperti ini. Nah, ini yang keempat. Kalau yang keempat, ini khusus. Dia atributnya numerik, tapi dia tidak mempunyai label atau dia tidak mempunyai kelas. Nah, ekstraksi pengetahuan atau pola yang terbentuk itu nanti berupa pengelompokan data seperti ini. Jadi nanti datanya dibagi menjadi beberapa klaster seperti ini. Pengelompokan data. Nah, yang terakhir adalah peranan asosiasi. Nah, kalau asosiasi ini biasanya untuk transaksi pembelian di minimarket. Contohnya pelanggan 1. Nilai 1 ini nanti artinya beli, nilai 0 dia artinya tidak beli. Contohnya transaksi pelanggan nomor 1. Dia membeli gula, kemudian dia membeli kopi, dia membeli sabun, sampo. Kemudian pelanggan 2, dia membeli kopi, membeli popok, membeli spray, celana, dan boneka. Nah, asosiasi itu nanti hubungan antar atribut ini. Hubungan antar atribut. Nah, pola atau ekstraksi pengetahuan nanti yang terbentuk itu nanti dalam bentuk association rule seperti ini. Nilai confidence 1 itu pasti dia beli. Contohnya ini, kalau dia beli boneka, otomatis nanti dia beli spray.
confidence-nya 1. Kemudian kalau dia beli sampo dan spray, dia nanti beli sabun. Nilai confidence-nya 1. Nah, ini tujuannya nanti untuk apa? Jadi nanti kalau ada produk sabun, spray, dan sampo, itu nanti diletakkan rak-nya berdekatan. Jadi biar lebih memudahkan pelanggan untuk mengambil atau membeli barang. Jadi tujuannya ini nanti bisa untuk penatakan rak. Jadi penataan rak produk itu nanti ditata berdekatan berdasarkan nilai confidence-nya ini. Nah, ini langsung studi kasus. Nah, ini nanti studi kasus, insya Allah saya bawa dalam 2 metode. Metode pertama kita akan menggunakan rapid manner. Kalau insya Allah nanti kalau waktunya masih luang, nanti kita akan melakukan coding menggunakan Python. Nah, ini studi kasusnya seperti ini. Nah, ini ada si Sonia. Si Sonia itu adalah Direktur Program Penyedia Layanan Asuransi Kesehatan. Nah, ini kalau ini kebetulan studi kasusnya luar ya, luar negeri. Kalau di Indonesia, kita ambil contoh saja, maaf menyebutkan produk, asuransi kesehatan misalkan prudensial seperti itu ya. Nah, si Sonia itu membaca artikel medis bahwa yang mempengaruhi penyakit jantung koroner itu nanti ada 3. Berat badan, kolesterol, dan jenis kelamin. Nah, jadi ada 3 atribut ini. Nanti dia akan mempengaruhi apakah orang tersebut akan terkena penyakit jantung koroner atau tidak. Nah, tujuannya Sonia apa? Tujuan Sonia itu nanti dia akan mengelompokkan peserta asuransi. Jadi karena dia direktur asuransi kesehatan, itu nanti dia mempunyai peserta asuransi. Nah, peserta asuransi kesehatan si Sonia ini nanti dibagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok yang beresiko terserang penyakit jantung koroner. Apakah dia nanti kelompok rendah? Jadi dia nanti akan diklaster ke orang yang mungkin ke depan dia tidak akan terkena penyakit jantung koroner. Kemudian apakah sedang atau tinggi? Nah, apakah dia beresiko tinggi terserang penyakit jantung koroner? Nah, nanti untuk kelompok yang berisiko tinggi terserang penyakit jantung koroner itu nanti akan diberikan asuransi kesehatan. Jadi yang dari peserta asuransi itu nanti dikelompokkan menjadi 3. Nah, kelompok yang tinggi terkena resiko penyakit jantung koroner itu nanti akan diberikan asuransi kesehatan khusus oleh Sonia. Nah, datanya itu nanti datanya Sonia, jumlah peserta yang ikut dalam layanan kesehatan itu ada 547. Nah, dari 547 peserta itu nanti didata. Berat badannya berapa, kadar kolesterolnya berapa, kemudian dia jenis kelaminnya apa. Kalau kemudian data preparation, ini contohnya data preparation nanti tampilannya di rapid manner. Kemudian nanti di modeling, nah ini nanti kalau biasanya di penelitian atau di kelas data mining untuk modeling itu biasanya nanti pemodelannya dalam bentuk matematika seperti ini. Jadi dibuktikan secara aplikasi dan teori matematika seperti ini. Tapi ini nanti tidak saya bahas, nanti kita langsung pakai rapid manner dan Python. Tahap yang kelima nanti dievaluasi. Jadi nanti ini dibagi menjadi 3 kelompok seperti ini. Nah, kelompok yang beresiko tinggi terkena penyakit jantung koroner itu nanti adalah kelompok di klaster ke-1. Nah, klaster ke-1 ini nanti warnanya orange ini. Kemudian deployment. Baik, ini langsung saya praktikkan. Kelihatan ya rapid manner-nya. Ini saya menggunakan rapid manner versi 9. Nah, ini saya bahas dulu
bagian di rapid manner. Jadi nanti ada 4 bagian atau 4 komponen utama yang sering digunakan di dalam rapid manner. Itu nanti ada bagian ini, repository. Bagian repository ini nanti biasanya digunakan untuk menyimpan data-data dari project yang kita buat atau sampel-sampel project yang ada di rapid manner. Nah, ini nanti disimpannya di bagian repository. Kemudian bagian yang kedua itu adalah operator. Nah, operator ini nanti adalah algoritma yang ada di data mining. Nanti disimpan di sini. Contohnya nanti ada algoritma K-means. Kemudian ada algoritma KNN. Nah, nanti disimpannya di bagian operator. Nah, bagian yang ketiga itu nanti namanya adalah proses. Nah, proses ini nanti adalah lembar kerja kita. Di lembar kerja atau project itu nanti dikerjakan ke dalam proses ini. Nah, kemudian bagian keempat ini adalah bagian parameter. Jadi ini kalau mau melakukan setting. Jadi kita langsung studi kasus, yaitu kita akan melakukan ini clustering peserta layanan kesehatan Sonia. Jadi nanti kita menggunakan dataset ini klaster jantung koroner. Nah, ini datasetnya itu dalam format CSV atau koma separator value. Nah, ini datasetnya seperti ini. Ini adalah dataset yang dimiliki oleh Sonia. Ada berat badan, ada kolesterol, ada gender. Nah, gender ini nanti kalau 1 itu dia adalah jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian kalau 0 dia jenis kelaminnya adalah perempuan. Tadi ada 547 peserta. Kita cek. Ini count-nya 547 peserta. Nah, dari data ini nanti akan kita lakukan clustering agar terbentuk suatu pola atau pengetahuan nanti dalam bentuk pengelompokan data. Metode yang pertama, kita akan menggunakan rapid manner. Jadi seperti ini. Nanti masuk ke bagian operator, kemudian karena tadi formatnya adalah filenya, ekstensinya adalah CSV, maka kita butuh yang namanya read CSV. Read CSV, ini kita klik, kemudian kita drop ke bagian proses seperti ini. Nah, kita akan memasukkan data ini, data cluster jantung koroner.csv ke dalam operator read CSV di rapid manner. Caranya bagaimana? Caranya read CSV ini nanti diklik sehingga nanti warnanya berubah menjadi orange. Kemudian pada bagian parameter itu nanti diklik button import configuration wizard. Nah, kemudian dipilih datasetnya. Datasetnya saya save ke materi pelatihan. Nah, ini cluster jantung koroner.csv. Kemudian ini saya next. Nah, jangan lupa nanti untuk kolom separatornya itu nanti diubah menjadi koma karena kita menggunakan format CSV atau koma separator value. Jadi setiap atribut ini nanti dipisahkan dengan tanda koma. Ini tidak ada masalah, no problems. Kemudian klik next. Nah, gender ini tadi 1 adalah laki-laki, kemudian kalau 0 adalah perempuan. Nah, gender itu tipe datanya bukan integer atau numerik. Jadi untuk berat, ini tipe datanya adalah integer atau numerik. Ini bisa diubah, contohnya change type, bisa diubah menjadi integer. Ini juga bisa diubah, integer. Ini biarkan defaultnya saja. Kemudian kalau gender, ini bukan integer, karena gender ini dia masuknya ke kategori atau nominal. Sehingga ini nanti diubah, tipe datanya ini change type diubah menjadi binominal.
Tapi perlu diingat bahwa clustering itu syaratnya itu atributnya harus numerik. Sehingga kalau ini nanti ada nominal, dia nanti error. Maka untuk gender ini tidak kita gunakan. Ini diklik, kemudian diklik exclude kolom. Nah, jadi kolom gender itu nanti tidak dilakukan pemodelan di Cummins, di clusteringnya. Nanti clustering kita cuma menggunakan berat badan dan kolesterol. Ini juga no problem, tidak ada masalah. Kemudian kita klik finish. Nah, ini kalau mau di rename, misalkan biar lebih mudah, tinggal diklik kanan, kemudian rename operator, atau bisa nanti diklik tombol F2. Nah, ini contohnya jantung, saya ubah namanya menjadi jantung koroner. Nah, ini nanti kalau mau melihat data yang ada di dalam sini, di dalam file jantung koroner ini, nanti tinggal dihubungkan output out ini dengan result. Seperti ini. Kalau sudah terhubung, nanti tinggal klik play. Nah, nanti datanya adalah seperti ini. Nah, datanya itu nanti ada 547 data. Nah, kalau mau melihat statistik deskriptifnya itu nanti bisa di bagian statistik. Nah, ini berat badan, tipenya adalah integer atau numerik. Kolesterol juga dia integer atau numerik. Nah, ini statistiknya, nilai minimalnya 95 untuk berat badan, nilai maksimalnya 203. Kemudian kolesterol, nilai minimalnya 102, maksimalnya 235. Dia mempunyai 547 data. Kemudian dia tidak mempunyai spesial atribut atau label karena clustering itu memang dia tidak mempunyai label sehingga di sini spesial atributnya 0. Kemudian atribut biasanya itu ada 2, berat badan dan kolesterol. Nah, ini untuk datanya. Kemudian kita masuk ke clusteringnya. Kita akan mengelompokkan data ini menjadi 3 kelompok sesuai dengan tujuan dari Sonia. Jadi dia akan membagi menjadi 3 kelompok. Berisiko rendah terkena penyakit jantung koroner, berisiko sedang, dan berisiko tinggi. Nah, untuk pengelompokan data, nanti kita menggunakan algoritma namanya adalah Cummins. Ini ya, salah satu algoritma di clustering itu adalah Cummins. Ini diklik, kemudian di drop ke bagian proses. Nah, ini nanti dihubungkan antara output out pada jantung koroner dihubungkan ke input example pada clustering seperti ini. Nah, kemudian clustering 2 port clustering ini semuanya dihubungkan ke bagian result. Jadinya seperti ini. Nah, kita ubah parameternya di clustering ini, diklik. Nah, tadi akan dibagi menjadi 3 kelompok sehingga kita ubah nilai K-nya. Nilai K-nya kita ubah menjadi 3. Artinya ini nanti dari data ini nanti akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, untuk penghitungan jaraknya ini saya menggunakan numerik, kemudian Euclidean distance. Kalau sudah, ini di running. Nah, ini ID, ini adalah ID pasiennya. Contohnya pasien 1, dia nanti masuk ke klaster kedua. Bukan pasien, peserta ya. Peserta ke-1, dia nanti masuk ke klaster 2. Peserta ke-4, peserta dengan ID 4, dia masuk ke klaster 0. Peserta ke-6, dia nanti masuk ke klaster 1. Nah, nanti biar lebih mudah membaca datanya, nanti bisa dilakukan visualisasi. Nah, masuk ke bagian visualization. Nah, ini nanti plot tipenya diubah menjadi scatter ini. Ini ya, plot tipe diubah menjadi scatter. Nah, X-nya itu nanti bisa diisi berat badan. Ini ya, X-axis value. Kemudian Y-nya itu nanti kolesterol. Nah, nanti
dia pola atau pengetahuan yang terbentuk dari data tadi berupa klaster atau pengelompokan data seperti ini. Nah, pertanyaan sekarang, ini ada klaster 2 warnanya biru, klaster 0 warnanya hijau, kemudian klaster 1 warnanya orange. Nah, dari 3 kelompok ini, mana kelompok yang berisiko tinggi terkena penyakit jantung koroner? Nah, kalau melihat dari grafik ini, bisa dilihat biasanya kalau orang yang berat badannya tinggi, kemudian kadar kolesterolnya tinggi, dia akan terkena penyakit, berisiko tinggi terkena penyakit jantung koroner. Sehingga kalau melihat dari grafik ini, nanti yang diprediksi berisiko tinggi terkena penyakit jantung koroner itu adalah kelompok klaster 1 ini, yang warnanya orange. Ini ya, klaster orange. Nah, ini kalau saya pilih klaster 1 ini, nanti yang disorot cuma warna orange ini. Jadi nanti peserta yang ada di kelompok ini nanti dia yang berisiko tinggi terkena penyakit jantung koroner. Dan dia nanti berhak mendapatkan asuransi khusus dari Sonia. Atau kalau mau bisa juga dilihat dari klaster model. Kemudian pilih sentroid tabel. Nah, ini nanti ada klaster 0, klaster 1, klaster 2. Nah, dilihat dari atribut berat badan antara klaster 0, 1, dan 2, itu yang paling tinggi yang mana? Kita lihat klaster 0, 141, klaster 1, 182, klaster 2, 110. Sehingga yang paling tinggi itu adalah klaster 1. Kemudian kolesterol dilihat, klaster 0, 173, klaster 1, 217, klaster 2, 125. Nah, dari ketiga ini, yang paling tinggi nilainya adalah klaster 1. Sehingga bisa disimpulkan bahwa klaster 1 ini nanti dia yang berisiko tinggi terkena penyakit jantung koroner. Sehingga dia berhak untuk mendapatkan asuransi dari Sonia. Nah, sinkron kan dengan data yang ini tadi. Jadi klaster 1 ini. Klaster 1 ini nanti dia yang berisiko terkena penyakit jantung koroner. Nah, tahap yang terakhir. Berarti kita butuh ID peserta yang terkena berisiko tinggi terkena penyakit jantung koroner. Jadi nanti kita filter. Ini kita kembali ke desain. Nah, kita filter. Ini kita nanti menggunakan operator yang namanya filter example. Ini filter example. Kemudian kita hubungkan ke bagian yang kedua ini. Nah, filter example-nya ini diklik, nanti condition class-nya diubah. Atribut value filter. Nah, parameter string-nya itu nanti diubah cluster sama dengan cluster underscore 1. Atau kita hanya akan menampilkan data yang berada di cluster 1. Kalau sudah ini di running. Nah, ini adalah peserta yang berisiko tinggi terkena penyakit jantung koroner. Dari 547 data, ini nanti ada 171 data yang berisiko tinggi terkena penyakit jantung koroner. Jadi nanti peserta nomor ID nomor 6, nomor 9, nomor 10, itu nanti dia berhak mendapatkan asuransi khusus dari Sonia. Nah, ini adalah contoh penerapan data mining menggunakan tools Rapid Miner. Sangat simpel ya, semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya melalui WA atau Telegram. Kemudian kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu kita menggunakan Python.
Oh iya, ini nanti untuk source code Python itu bisa kakak-kakak download di sini, github.com/jokosuntoro/gelar-saka-millennial, strip saka strip millennial. Nah, nanti source code-nya adalah bentuk seperti ini. Nah, ini saya di Python saya menggunakan kernel, ini namanya Jupyter Notebook. Nah, ini kalau misalkan kakak-kakak mau belajar data mining menggunakan Python. Jadi yang pertama itu nanti import library-nya. Ya, import pandas, import NumPy. Pandas ini nanti untuk hubungannya dengan data. NumPy, kemudian Matplotlib itu nanti untuk visual, Seaborn juga untuk visual. Kemudian Escalon Kamins itu nanti untuk pemodelan. Escalon Metric Silhouette ini nanti untuk evaluasi. Ini nanti tidak saya jelaskan secara khusus. Kita khusus nanti mainan di Kamins dan Pandas dan Matplotlib. Nah, ini contohnya. Ini saya di run pada kolom 1. Ini sudah saya coding sebelumnya. Nah, ini berhasil. Dia langsung masuk ke line kedua. Nah, line kedua ini nanti kita akan mengambil dataset cluster jantung koroner.csv. Jadi dataset ini tadi kita masukkan ke dalam Python ini. Ke dalam Python. Nah, caranya nanti menggunakan ini pd.read_csv. Ini nama filenya. Cluster strip jantung strip koroner.csv. Ini kita run. Nah, ini berhasil. Nah, kita akan menampilkan 5 data teratas. Nanti bisa digunakan data.hit kurung buka kurung tutup. Nah, ini adalah 5 data teratasnya. Kemudian kita mau mengecek dimensinya, dimensi data, barisnya berapa, kolomnya berapa. Ini saya run. Nah, nanti ada 547 data atau 547 peserta. Kemudian nanti ada tiga atribut yang digunakan. Nah, ini contohnya kalau mau melihat atributnya, jadi kita data, kemudian nah ini. Nanti ada 3 atribut ini. Berat badan, kolesterol, dan gender. Nah, kita hanya filter. Jadi sama seperti yang di Rapid Miner tadi. Jadi yang kita gunakan itu cuma berat badan dan kolesterol. Jadi di filter, ini nanti saya masukkan ke variabel data filter. Yang di filter yang digunakan adalah berat badan dan kolesterol. Jadi yang digunakan cuma 2 atribut ini, yang gender tidak digunakan. Dan ini di running. Nah, ini adalah menampilkan 5 data setelah di filter. Jadi setelah atribut gender ini dihilangkan. Jadi nanti seperti ini. Nah, kita mau melihat ini biasanya kalau anak-anak statistik biasanya menyebutkan dengan nama EDA, Exploratory Data Analysis. Jadi nanti dilihat distribusi datanya. Apakah dia datanya terdistribusi normal, kemudian apakah datanya squeness miring ke kiri atau squeness miring ke kanan. Nah, ini nanti menggunakan ini, Matplotlib ini, PLT, figur. Nah, kemudian ini yang mau dilihat distribusi data dari berat badan dan distribusi data kolesterol. Ini nanti distribusi datanya seperti ini. Nah, kemudian dihitung korelasi antar atribut. Jadi kalau mendekati 1, berarti dia mempunyai korelasi sangat kuat. Ini ya, berat dengan kolesterol, ini nilai korelasinya adalah 0,98. Nah, 0,98 itu mendekati angka 1.
Nah, berarti antara berat badan dan kolesterol itu nanti hubungannya sangat kuat. Nah, nanti bisa dilihat juga untuk dari data tadi dilihat grafiknya atau scatter plotnya. Nah, ini menggunakan matplotlib. Nah, ini nanti adalah datanya dalam bentuk grafik seperti ini. Aksis X itu nanti adalah berat badan, aksis Y dia adalah kolesterol. Nah, ini. Nah, langkah selanjutnya adalah modeling. Nah, modeling itu nanti digunakan adalah Cummins ini. N cluster sama dengan 3. Berarti Cummins-nya itu nanti untuk mengelompokkan data tersebut menjadi 3 kelompok. Ini di running. Nah, ini nanti ini namanya adalah center atau centroidnya. Centroidnya ada di sini atau center data. Nah, kemudian dievaluasi. Nah, dari data ini, grafik ini nanti dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Nah, ini adalah codingannya seperti ini. Ini saya running. Nah, nanti kelompoknya kalau di Python adalah kelompok hijau, kelompok kuning, dan kelompok merah. Nah, nanti yang berisiko tinggi terkena penyakit jantung, berarti yang paling tinggi, berarti kelompok merah. Kelompok merah itu nanti masuk ke klaster 0. Jadi nanti biasanya namanya itu nanti berbeda untuk nama klasternya. Contohnya ini tadi, kalau di sini, di rapid manner, klaster 1 itu dia yang berisiko tinggi. Tapi nanti kalau menggunakan Python, klaster 0 namanya adalah klaster 0. Tapi nanti datanya sama, cuma namanya saja yang berbeda. Ya, kemudian ini di deploy. Nah, di deploy ini nanti kita cuma memfilter peserta yang berada di klaster 0 ini atau warna merah, atau dia yang berisiko tinggi terkena penyakit jantung koroner. Nah, ini di run. Nah, ini ada error. Data frame, oh, ini di running dulu. Benar ada error. Data filter.
Nah ini ya, ini kalau hasil hasil akhirnya itu nanti seperti ini. Jadi ini ada error. Tapi nanti kalau hasil akhirnya, kalau di running, itu akan terbentuk klaster seperti ini. Cuman ini tadi nyoba. Nah ini nanti kalau di running, ini akan menghasilkan ini. Cluster yang berwarna merah. Ada 191 data. Mohon maaf karena tadi ada street error. Karena tadi klasternya itu lupa tidak terdefinisikan di awal. Baik, mungkin cukup sekian sharing dari saya. Langsung saya kembalikan ke Kak Firda. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Joko atas materinya. Ya, untuk rekan-rekan semuanya, dipersilahkan untuk bisa mengajukan pertanyaan, barangkali ada yang mau ditanyakan, atau tadi dalam penyampaian materi udah ada yang menyimpan pertanyaan, bisa disampaikan Kak, bisa lewat melalui room chat, di chatnya, atau langsung bisa mengajukan pertanyaan langsung. Monggo Kak. Halo Kak. Ya, silakan Kak Tangguh. Langsung aja tanya. Iya, silahkan Kak. Perkenalkan, nama saya Prisesa. Saya mau tanya Kak, jadi di clustering itu kan atributnya ada dua ya, ada sumbu X sama sumbu Y. Nah, contohnya kalau misal atributnya ada lebih dari satu, itu kira-kira pakai metode apa Kak? Atributnya lebih dari satu. Terima kasih. Maksudnya lebih dari... Tadi Kak Tangguh ya? Iya. Ya. Ini mau langsung dijawab Kak Joko atau bagaimana Kak? Langsung dijawab aja ya. Ya, baik. Saya ya Kak Firda ya. Baik, untuk jumlah atribut itu sebagai contoh itu cuma 2 Mas.
Ini sebagai contoh ya, cuma sumbu X dan Y, jadi agar lebih mudah untuk visualisasi datanya. Tapi kalau nanti benar-benar real, nanti terjun di data scientist atau mainan di data mining, itu pasti atributnya lebih dari 2. Jadi nanti untuk metode yang bisa digunakan untuk clustering, itu bisa menggunakan K-means, bisa menggunakan fuzzy J-means, bisa menggunakan SOM, dan lain-lain. Jadi untuk metode itu tidak masalah, yang penting dikelompokkan berdasarkan peranan data mining-nya. Contohnya kalau nanti algoritmanya adalah klasifikasi, maka nanti yang digunakan adalah algoritma yang ada di klasifikasi. Begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau kurang puas dengan jawaban saya? Ya, terima kasih Kak Joko. Bagaimana Kak Tangguh? Ada yang masih perlu ditanyakan? Udah paham atau cukup? Jadi contohnya saya mau clustering tapi fiturnya ada banyak, Kak. Ada contohnya lebih dari 2. Nah, apa yang harus saya lakukan kalau misal kasusnya seperti itu? Nggak masalah, Mas. Itu nanti Kira-kira tetap dihitung per fiturnya. Per fiturnya itu nanti tetap dihitung. Mau fitur lebih dari 2, mau fitur 5, mau fitur 10, itu nanti bisa dihitung. Kalau nggak mau menghitung, nanti bisa pakai rapid miner. Gitu, Mas. Tapi untuk visualisasi datanya, itu nggak bisa kita, misalkan ada nanti 10 atribut, kita visualisasikan semua, nggak bisa, Mas. Itu nanti dimensi itu kan yang kita ketahui, yang bisa kita tangkap dengan panca indera kita, itu kan cuma ada 3 dimensi, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Betul. Tapi nanti kalau dimodelkan, di pemodelan pakai K-means gitu ya, mau pakai atribut berapapun bisa. Jadi untuk modelnya itu bisa, tapi nanti untuk visualisasi datanya karena keterbatasan tools, maka nanti kita cuma bisa menampilkan dalam sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z. Seperti itu, Mas. Terima kasih Kak Joko. Bagaimana Kak Tangguh? Atau nanti bisa chat saya. Nanti saya contohkan yang fiturnya lebih dari 2. boleh, Kak? Iya. Masih, Kak? Iya, sama-sama. Barangkali teman-teman yang lain ada pertanyaan. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Ternyata nih teman-teman di sini banyak yang adik kelasnya Kak Joko juga ya, adik angkatannya Kak Joko ya. Oh iya, salah kenal dari Udimis ya. Iya, saya kebetulan. Sepertinya banyak ya tadi. Oh iya, anak bimbingannya Pak Romi. Jadi kenapa mungkin untuk materinya sama? Iya, karena saya tergabung dalam Romi Satria Wahono Institute. Itu. Tapi nanti kalau Pak Romi itu nanti beliau lebih banyak rapid miner. Karena saya nanti mengajar di S1, maka nanti saya nggak pakai rapid miner. Saya nanti pakainya Python. Seperti itu. Jadi nanti beda tools di pengembangan studi kasusnya. Untuk materi presentasi, insya Allah kita semua satu tim sama gitu. Ada dari Kak Raditya Surya ini mau tanya, Kak, belum terlalu dengan data mining, maksudnya ya, belum terlalu paham gitu Kak maksudnya. Penjelasan simpelnya gimana ya Kak? Bisa tolong Kak Joko dijelaskan?
Gimana Mas pertanyaannya? Simpelnya di kehidupan sehari-hari mungkin Kak Joko contohnya. Oke, makasih. Kalau Contohnya di di sebenarnya sehari-hari. kalau pakai PMI itu malah tidak Kalau maksimal. ini ya misalkan di Pertamina ya, ini studi kasus di Pertamina. Jadi di Jawa Tengah itu terdiri dari banyak kabupaten atau kota ya. Contohnya nanti ada Kabupaten Batang, kemudian ada Kabupaten Pekalongan, ada Kota Pekalongan, ada Kota Semarang gitu ya. Nah, itu nanti saya misalkan akan mau membangun SPBU atau pom bensin gitu ya. Nah, itu nanti kira-kira pom bensin ini nanti saya bangun di kabupaten mana. Nah, itu nanti dia akan melakukan pengelompokan data. Kira-kira jaraknya antar SPBU yang sudah existing berapa, kemudian jarak dengan industri berapa kilo, kemudian jarak dengan pemukiman berapa kilo, parameternya seperti itu. Nah, itu nanti untuk data miningnya bisa digunakan untuk itu lokasi mana yang tepat untuk membuka SPBU di kabupaten atau kota mana. Itu salah satu contoh aplikasi di Pertamina. Kemudian ada lagi nanti untuk penilaian pekerja. Jadi pekerja itu nanti dikelompokkan menjadi pekerja produktif, kemudian sangat produktif, dan tidak produktif. Nah, nanti bisa menggunakan clustering juga. Kemudian kalau klasifikasi, itu nanti untuk mengklasifikasi, contohnya kalau di kampus ini banyak banget skripsi atau karya ilmiah, itu nanti untuk memprediksi kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai IP semester, misalkan semester 1 sampai nilai semester 6. Jadi nanti dia bisa diklasifikasi, apakah dia nanti lulus tepat waktu atau tidak tepat waktu. Itu nanti contoh kalau klasifikasi. Contohnya untuk prediksi, nah pas kemarin tuh saya juga jadi pembicara untuk memprediksi jumlah kasus positif konfirmasi COVID-19, itu nanti bisa menggunakan metode data mining. Jadi nanti diprediksi, kira-kira prediksinya untuk minggu ke depan itu jumlah kasus positif yang terkonfirmasi COVID itu berapa? Apakah dia grafiknya naik atau turun? Nah, itu nanti bisa menggunakan prediksi. Nah, seperti itu. Mungkin kurang jelas atau mau tambahkan? Ya, terima kasih Kak Joko. Bagaimana teman-teman semuanya? Atau ada pertanyaan lain bisa disampaikan, boleh lewat chat atau bisa disampaikan langsung. Untuk materi yang tadi di-share sama Kak Joko, bisa dilihat di dashboard web ya, di ruang data mining. Itu sudah ada PPT-nya tadi sama link untuk GitHub-nya. Sudah ada di dashboard, kalau mau download. Sama pengumuman sedikit. Dibajak. Nah, itu ada, bisa dilihat di kolom chat teman-teman. Setelah ini nanti jam 21.30 ada kumpul lagi untuk breakout. Itu Kak Saka Milenial yang banyak senyum-senyumnya itu mengundang kita semua untuk ikut Zoom lagi. Hai, kalian kangen breakout gak? Jadi nanti bisa teman-teman bisa ikut dulu ya setelah acara ini, yang ruangan ini selesai. Itu linknya ada di kolom chat. Terima kasih. Kalian kangen breakout gak? Oh, kalau nggak ada jawaban, tak matiin. Nggak jadi acaranya. Monggo Kak Firda. Apa Ya, Firda? nanti teman-teman, ya. Nanti teman-teman setelah ini bisa menuju ke ruang
ruang Zoom yang sudah di-share tadi ya. Aduh, koneksi Bisa dilihat di chat. Sini kita masih membuka forum tanya jawab, Kak. Iya, mohon maaf. Barangkali masih ada yang mau ditanyakan dari teman-teman, bisa disampaikan atau kita cukupkan atau koneksimu Kak Firda. Aduh. Ada yang kangen breakout nggak? Maaf ya, lagi di desa. Nggak ada yang kangen breakout nih. Saya mendistract kelas ini karena terlalu serius. Anak pramuka ini kalau dikasih materi semuanya, disambi senderan, rebahan, tengkurap. Breaking. Itu sudah tak siapin room itu habis ini. Makanya kalian bertanya kalau disuruh nanya, gimana sih? Biar buruan selesai maksudnya gitu loh. Terus kita breakout. Tuh, kelas yang satunya udah selesai loh. Awas ya, jangan ketinggalan. Dadah, saya pindah lagi. Kak, saya izin bertanya, Kak. Masih ada yang mau ditanyakan nggak? Iya, Ya, monggo. Ya, jadi kan data mining itu kan datanya besar dalam arti penyimpanan memorinya ya. Itu sampai berapa tera? Atau mungkin itu langsung disimpan di cloud ya, Kak? Penyimpanan di awan. Itu sih atau gimana, Pak? Terima kasih. Monggo kalau ada pertanyaan. Definisi besarnya itu macam-macam, bisa dari memori, contohnya tadi ya, bisa sampai bermega-mega, bergiga-giga atau bertera-tera. Kalau memang memorinya gede gitu, nanti bisa disimpan ke cloud. Kalau memang ini eranya adalah era industri 4.0 ya, kembali ke filosofi awal bahwa 4.0 itu kita akan bermain nanti banyak di Internet of Things, cloud computing, dan big data. Nah, definisi besar di sini juga macam-macam. Definisi besar itu nanti atributnya banyak. Contoh atribut banyak, dimensinya lebih dari 3 dimensi. Contohnya kalau di prediksi cacat software atau software defect prediction, itu atributnya bisa sampai 20 sampai 30. Nah, itu juga didefinisikan sebagai data yang besar. Kemudian bisa juga jumlah datanya banyak atau recordnya banyak. Nah, bisa sampai ratusan ribu gitu ya, ratusan ribu data. Jadi definisi besarnya itu banyak banget. Ada yang mendefinisikan dia fiturnya atau atributnya, recordnya. Nah, itu nanti sehingga berimbas kepada kapasitas memorinya. Seperti itu. Oke, Kak, terima kasih. Saya juga sempat ada pertanyaan. Ini masih boleh tanya lagi nggak, Kak? Iya, disampaikan. Ya, boleh. Monggo. Saya juga terinspirasi dari filmnya Captain America The Winter Soldier itu ya, Kak. Bahwasanya di suatu masa yang akan datang kayak data mining itu dengan gerak-gerik atau membaca setiap pergerakan manusia, berarti bisa memprediksi ke depan, kayak memprediksi masa depan. Berarti itu kayak bisa ada digunakan untuk salah ya, Kak. Maksudnya teknologi itu bisa salah digunakan mungkin ya, Kak. Jika orang lain mungkin. Bisa juga, Mas. Bahkan ilmu data mining ini juga bisa disalahgunakan. Ini sebagai contoh ya, tapi mohon maaf jangan ditiru. Jadi ketika dulu saya S2 gitu ya, melanjut S2 gitu, saya selesai kuliah juga, tesis saya juga udah selesai. Jadi saya sama Kak Rani itu lulusnya cepat gitu ya, kecepatan gitu, sehingga secara de facto udah lulus, tapi de jure nggak boleh lulus. Nah, saya habiskan untuk, mohon maaf ini, cuma main-main gaple, nggak judi ya tapi ya, cuma mainan kartu gaple. Nah, dari mainan kartu gaple ini saya bisa memprediksi si A itu kartunya ini, si B kartunya ini. Sehingga saya selalu menang gitu. Bayangkan kalau ilmu itu saya gunakan untuk judi gitu. Pasti enak banget gitu ya. Tapi itu kan tidak
haram gitu ya, tidak diajarkan di agama saya gitu. Sehingga itu cuma untuk main-main saja gitu. Jadi teknologi kalau manusianya dia tidak bermoral gitu ya, maaf tanda kutip tidak bermoral, mungkin bisa juga disalahgunakan teknologi tersebut. Begitu Mas. Oke Kak, berarti sebenarnya hampir mirip kayak materi peluang waktu SMP mungkin ya Kak, yang menebak ya, berapa itu, ini. Tapi nanti lebih ke naive bias. Jadi nanti ada algoritma di klasifikasi itu namanya naive bias. Nah itu nanti bisa untuk memprediksi seperti itu. Nah ini tapi jangan ditiru ya, ini cuma main-main. Sekali lagi ini cuma main-main kartu gitu ya. Bukan untuk judi. Baik Kak, terima kasih banyak jawabannya. Oke, karena ini sudah hampir jam 9 juga. Terima kasih untuk Kak Joko untuk penjelasannya. Cukup ya? Cukup aja Kak, sudah malam nanti. Iya, dilanjut di chat aja. Ada ruang lagi nanti di sini. Slide-nya ada. Iya. Untuk slide sama linknya GitHub tadi sudah saya share di dashboard di camp kegiatan. Sebelum diakhiri, kita foto bersama dulu ya. Teman-teman bisa nyalakan kameranya semua dulu. Kita foto dulu. Udah. Ya, foto dulu. Kameranya. Jangan lupa setelah ini ada grup breakout lagi ya. Seperti tadi sore. Linknya ada di grup chat. Ayo yang nyalain kameranya dinyalakan. Kak Sabto ini kat ngomong kurboy. Tahu-tahu pagi nanti Pak. Kak Mila, Kak Besakul, Kak Wahyu, monggo kameranya. Oke, siap. Pertama gaya biasa dulu. Siap ya? 1, 2, 3. Set. Oke, sekarang hormat. Gaya hormat. Ayo Kak. 1, 2, 3. Sudah. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Joko Sentoro atas waktunya mengisi materi pada malam hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih kakak-kakak. Bermanfaat bagi teman-teman adik-adik di sini. Monggo Kak, kalau misalkan Kak Joko berkenan untuk meninggalkan, silakan. Ini adik-adik di sini akan ada Zoom lagi, sekali lagi di breakout. Untuk linknya ada di chat. Bisa di-copy dulu sebelum ini saya close. Baik, saya izin live dulu ya dari grup. Terima kasih kakak dan adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah di-copy linknya? Kalau belum, linknya juga ada di dashboard menu utama di papan pengumuman. Juga sudah saya taruh di situ. Oke, untuk yang kali ini saya akhiri dulu. Terima kasih Kak Firda, mana Kak Firda? Hilang San. Kak Riki, terima kasih. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah mengikuti Zoom kali ini. Selamat malam, salam pramuka.